Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Winarni sebagai fasilitator, Ibu Meli Jayanti dan Ibu Listari Saputro sebagai PP, kemudian rekan-rekan TGP yang luar biasa semangatnya. Perkenankan kami dari kelompok 5 akan melakukan praktek coaching. Di sini saya akan membacakan prolognya. Rekan saya, Pak Wisnu, bercerita. Beberapa hari yang lalu, beliau melaksanakan supervisi kelas. Ia mendapatkan kritik dari pengawas sekolah. Ia dikritik karena hanya menggunakan satu sumber belajar, yaitu buku teks, dan tidak menggunakan media yang inovatif. Beliau beranggapan karena buku teks sudah mengacu pada kurikulum yang berlaku. Beliau kemudian bercerita kepada saya tentang permasalahannya tersebut. Bagaimana saya menanggapi hal cerita Pak Wisnu tersebut? Di sini dalam dialog kami menggunakan alur tirta, di mana tujuannya Pak Wisnu dapat menemukan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapinya. Dalam identifikasinya, Pak Wisnu menyampaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kemudian di rencana aksi, langkah-langkah yang akan diambil Pak Wisnu untuk kedepannya. Dan sebagai tanggung jawabnya, komitmen-komitmen yang akan dilakukan Pak Wisnu. Baiklah, untuk dialognya kita akan memulainya saja. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ada apa ya, Pak? Kok ingin bertemu dengan saya di Jimit? Sepertinya penting sekali dan ada masalah, Pak. Mohon maaf, Bu. Jadi saya ini sebenarnya mengganggu waktu istirahat Ibu sekarang, Bu. Tidak apa-apa, Pak. Saya juga gak sibuk-sibuk amat kok. Begini, Bu, sebenarnya saya ini sedang punya masalah. Siapa tahu Ibu bisa membantu permasalahan saya ini, Bu. Wah, dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa ya yang dapat saya bantu? Begini, Bu, sebenarnya saya ingin menemukan solusi terhadap masalah yang saya temukan saat ini. Kira-kira Ibu bisa tidak ya menemukan solusi terhadap permasalahan saya ini? Masalahnya apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Gini loh, Bu, kemarin kan saya disupervisi oleh Pak Herwan, pengawas sekolah kita. Nah, Pak Herwan itu mengkritik proses pembelajaran saya, Bu. Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak sampai dikritik oleh pengawas? Jadi, Bu, Pak Herwan mengkritik proses pembelajaran saya, Bu. Proses pembelajaran yang bagaimana, Pak? Jadi begini, Bu, sebenarnya sepertinya Pak Herwan itu keberatan kalau saya mengajarnya hanya menggunakan buku teks saja, dan juga saya tidak menggunakan media-media inovatif dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Bu. Itu sebenarnya masalah yang saya hadapi. Lalu bagaimana tanggapan Pak Wisnu atas respon Pak Herwan tersebut? Jadi saya menyampaikan bahwa buku yang saya gunakan itu sudah sesuai dengan standar dan juga sudah sesuai dengan kurikulum yang ada atau kurikulum yang kita gunakan pada saat ini, Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau boleh saya bertanya nih, Pak, selama ini yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran itu bagaimana?
Jadi seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan buku cetak untuk mengajarkan materi-materi. Kemudian saya juga memerintahkan siswa untuk mengerjakan tugas yang ada di buku itu Bu. Terus mengapa Bapak tidak menggunakan referensi lain atau media pembelajaran lainnya? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa Bu, karena sudah banyak informasi-informasi yang ada di buku itu untuk mengajarkan siswa tentang materi-materi yang saya ajarkan Bu. Itu alasannya. Sebenarnya sudah bagus Pak, tapi alangkah baiknya Bapak menggunakan referensi lain selain buku pembelajaran. Misalnya menggunakan PPT atau gambar yang Bapak sebutkan seperti itu tadi Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Betul juga ya Bu, saya juga tidak kepikiran. Memang Bu, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan memang ada beberapa siswa itu yang hasilnya juga kurang maksimal Bu. Itulah Pak pentingnya referensi dari sumber lain. Tentu referensi yang kita gunakan harus mengacu pada kurikulum yang sedang kita terapkan ya Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Saya juga berpikir ada benarnya juga ya Bu, apa yang disampaikan oleh Pak Herwan itu kepada saya pada saat proses pembelajaran. Nah, setelah Bapak cerita, bagaimana perasaan Bapak? Terus terang ya Bu, selama beberapa hari ini saya kurang nyaman. Saya menjadi resah dan juga saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan sebagai guru adalah salah. Dan juga pekerjaan rumah saya jadi terbengkalai. Tapi setelah saya bercerita dengan ibu ini, saya sudah sedikit agak lega Bu. Syukurlah Pak kalau sudah merasa lega. Lalu apa yang membuat Bapak tidak nyaman? Sebenarnya yang membuat saya tidak nyaman itu Bu, karena laporan supervisi ini dilaporkan kepala sekolah kita Bu. Jadi itu yang membuat saya tidak nyaman. Jadi saya takutnya itu akan menjadi masalah di kemudian hari, dan itu menjadi problem bagi saya sendiri Bu sebagai seorang guru di sekolahan kita. Ya, jadi Bapak merasa tidak nyaman karena Bapak tidak menggunakan referensi lain selain dari buku teks tersebut ya Pak ya. Iya Bu, itu yang menjadi kekhawatiran saya Bu sebenarnya. Takutnya saya jadi dipanggil kepala sekolah Bu, itu. Ya, kalau menurut saya Bapak harus menyiapkan diri seandainya nanti Bapak dipanggil oleh kepala sekolah. Bapak sudah tahu apa yang harus Bapak jawab ketika nanti kepala sekolah bertanya tentang hal ini. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Jadi rencana saya ke depannya adalah saya ingin bertemu dengan kepala sekolah Bu, untuk menemukan solusi dan membicarakan hal ini, karena mudah-mudahan beliau itu memiliki solusinya Bu. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Bapak lakukan? Ada Bu, saya ingin bertemu dengan Pak Herwan secara langsung untuk meminta maaf. Dan untuk proses pembelajarannya Bu, saya akan mencoba untuk menemukan informasi dari sumber lain. Tentunya tidak materi-materi itu masih sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Dan juga saya akan menggunakan media-media inovatif lainnya dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas Bu. Itu sebenarnya Bu. Ya, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Ide-ide yang Bapak sampaikan juga sudah bagus Pak. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega. Apalagi ini kan berkaitan dengan kepala sekolah Bu, atau atasan kita. Saya takutnya apa yang saya lakukan ini Bu salah langkah.
Saya khawatir apa yang ini menjadi bumerang bagi saya sendiri, Bu. Ya. Syukurlah Pak, Alhamdulillah kalau Bapak sudah lega. Kemudian rencana apa Pak yang akan Bapak lakukan? Komitmen apa yang akan dijalankan dengan rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi? Untuk hal itu, Bu, dalam proses pembelajaran saya akan menggunakan sumber informasi atau referensi dari sumber-sumber lain, Bu. Tetapi sumber itu tidak melenceng dari materi apa yang saya ajarkan. Dan saya juga akan menggunakan media-media inovatif dalam proses pembelajaran. Ya Pak, lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Kalau dukungan, Bu, saya pastinya butuh dukungan, Bu, dari kepala sekolah. Kemudian, Bu, saya juga memerlukan dukungan dari rekan-rekan sejawat saya, Bu, terutama guru-guru bahasa Indonesia. Di sekolah kita kan ada 3 guru bahasa Indonesia, Bu. Jadi saya ingin bekerja sama lah dengan mereka bertiga untuk saling mengingatkan, Bu, dalam proses pembelajaran, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia. Wah, bagus sekali ya Pak. Semoga segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan merasa nyaman, itu Pak yang lebih utama. Amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah dari saya ini, Bu. Saya mohon maaf kalau saya ini mengganggu waktunya Ibu. Semoga kita menjadi guru-guru yang memberikan bagi teladan lah, Bu, bagi siswa-siswa kita, terutama teladan dan dapat dicontoh untuk menjadi hal-hal yang baik bagi siswa kita, Bu. Amin, amin, amin. Sama-sama ya Pak. Ya Pak, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.